Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi hayyina, Allahumma barik lana fi majlisina wa ilmina, Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa dhurriyyatina barakatan ma barakatin. Allahumma aslih wahfad wa a'in min hal balad wa syababal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ini malam 14 ya? Atau 15? 14. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk menikmati sholat tarawih. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala yang nantinya akan kita nikmati ketika kita sudah di barzakh sebagai muqaddimah akhirat, ataupun saat kita sudah di dunia yang kekal, di negeri yang kekal abadi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita semuanya Ustadz Imam, izinkan saya untuk berbagi pada kesempatan malam hari ini tentang satu ayat yang kita biasa membaca ayat itu dan kita tidak asing dengan ayat itu. Kita sangat akrab dengan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu anni, tentangku, fa inni qarib, katakan kepada mereka semuanya kalau aku ini sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, niscaya aku akan mengabulkan semua permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan syarat hendaklah mereka semuanya, orang-orang yang beriman tadi itu, para hamba-hamba Allah, menjalankan semua perintah Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar semua mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini saya yakin para santri sudah hafal semuanya. Ini ayat terdapat di surat apa? Al-Baqarah. Pernahkah kita berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini di surat Al-Baqarah? Itu yang pertama. Pernahkah kita berpikir kenapa ayat ini ditaruh di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang syariat puasa? Coba cek ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian tambah ayat berikutnya kemudian dapat ayat ini. Setelah ayat ini masih bertemakan juga tentang kaitannya dengan orang yang berpuasa. Di antaranya adalah orang yang berpuasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyentuh istrinya atau berhubungan suami istri di malam hari. Baik, pernahkah kita berpikir kenapa ayat yang berbunyi Allah akan mengabulkan semua permintaan hambanya diletakkan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa? Pernahkah kita berpikir sejauh itu? Atau ketika kita membaca ayat ini hanya sekedar melintas saja? Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Pernahkah kita berpikir kenapa ayat puasa diawali dengan firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk syariat puasa, memanggil orang yang beriman itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara puasa dengan kalimat siam? Puasa dalam bahasa Arab ada berapa? Puasa dalam bahasa Arab apa? Saum. Soma yasumu sauman. Saum.
Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan ibadah puasa, Allah menggunakan kata siam, bukan saum? Di Al-Qur'an saya tanya. Di Al-Qur'an ada apa tidak kata saum? Di Al-Qur'an ada apa tidak kata saum? Ada. Kisah Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadzartu lirrahmani sauma." Maryam berkata kepada Bani Israel saat itu, "Inni nadzartu lirrahmani sauma." Aku bernazar kepada Zat yang Maha Pengasih, sauma, saum. Di situ dimaknai apa? Dimaknai untuk tak berbicara. Oke. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memilih kata saum, itu diartikan tidak berbicara. Maryam bernazar untuk tak berbicara ketika Bani Israel bertanya, "Ya Maryam, kamu membawa anak ini dari apa? Kenapa engkau pulang ke kampungmu membawa anak engkau tanpa suami? Bukankah itu aib?" Maka cukup bagi Maryam untuk menunjukkan jarinya mengarah kepada si bayi yang Isa alaihissalam. Hanya cukup seperti itu, kemudian Isa alaihissalam berbicara. Kalimatnya sauma. Sementara ketika berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Kenapa Allah memilih siam untuk puasa? Dalam kaidah bahasa Arab, saya ingin mendudukkan betapa luar biasanya firman Allah yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dalam kaidah bahasa Arab, kullama zadal mabna, kullama zadal makna. Setiap tambah huruf tambah pula maknanya. Wa kullama zadal mabna kullama ikhtalafal makna. Dan setiap tambah huruf maka berbeda pula maknanya. Begitulah kalimat para ahli bahasa dalam menundukkan kata bahasa Arab. Coba kita turunkan. Kata saum itu ada berapa huruf? Shad, wawu dan mim. Ada berapa huruf? 3. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumusiyam," kata siam, shad, ya, alif, mim, ada berapa? Ada 4. Maka artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semuanya untuk beribadah puasa Ramadan, artinya puasa Ramadan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menahan lisan, dan itu pun adalah standar minimal. Itu standar minimal, menahan lisan standar minimal. Akan tapi makna puasa lebih dari itu semuanya. Makna puasa lebih dari itu semuanya. Sebagaimana tambah huruf yang awalnya 3 menjadi 4, yang awalnya saum menjadi siam, maka tambah pula makna puasa itu sendiri. Artinya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan itu saja, akan tapi juga menahan nafsu. Nafsu untuk tak berbicara, nafsu untuk tak ghibah, nafsu untuk menahan jari jemari untuk mengupdate status. Ibrahim An-Nakhai, ulama tabi'in, saya pernah mengatakan, "Halaka man halaka qablakum." Orang-orang sebelum kalian hancur dikarenakan 4 hal. Di antaranya adalah wa kasratul kalam, banyak ngomong. Banyak ngomong. Pada kaidah fikih, yang bisa mewakili lisan itu adalah kitabah, tulisan. Maka betapa anehnya orang zaman sekarang sedikit-sedikit update status, entah di WhatsApp, di Facebook, atau di IG. Bukankah orang-orang terlebih dahulu itu banyak yang rusak itu karena banyak bicara? Bukankah jari jemari kita mengupdate status itu artinya kita sudah banyak berbicara di media sosial? Artinya para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara kepada kita kalau ibadah puasa tidak hanya sekedar puasa, akan tapi maknanya lebih dalam daripada itu. Maknanya lebih dalam daripada kata saum, akan tetapi maknanya bisa menjaga lisan kita, menjaga jari jemari kita, menjaga nafsu kita, menjaga syahwat kita, menjaga lapar kita dan haus kita.
Itu puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat puasa menggunakan kata siam yang maknanya sangat dalam dan banyak dan maknanya lebih sulit daripada kata saum, maka Allah Subhanahu wa taala panggil kita semuanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Kata amanu itu seakar kata dengan kata aman, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Kata aman, hamzah, mim dan nun, aman, aminu sama. Artinya orang yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, bersyahadat, maka sudah mendapatkan jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Aqidah Tahawiyah menukilkan salah satu hadis yang hadis ini akhirnya masyhur dengan istilah haditsul bitaqah, hadis kartu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat untuk mencari seorang hamba umatnya Nabi Muhammad yang ditaruh di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menimbang amal, untuk mencari amal-amalnya, apakah ada amal kebaikan. Kemudian setelah dicari oleh para malaikat, kemudian malaikat tersebut lapor kepada Allah, ya Allah, tidak ada amal kebaikan yang kami jumpai kecuali satu kartu saja yang di kartu tersebut tertulis kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat tersebut, timbang kalimat itu dengan amal-amal yang lain. Maka semua amal keburukannya kalah dengan satu bitokoh tadi itu, dengan satu kartu yang tertulis la ilaha illallah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu sebenarnya jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama lain mengatakan apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian terlintas kata ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu adalah panggilan sayang dari Rabb yang Maha Penyayang untuk hamba yang disayang. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan ayat apa setelahnya. Apakah perintah yang harus dijalankan atau larangan yang harus dijauhi? Itu kalimat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pendiri madrasah di Irak, di Kufah, yang nanti menghadirkan Abu Hanifah di madrasah tersebut. Jadi para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis sebagaimana seorang kekasih tak akan tega melihat kekasihnya sakit, suami tak akan tega melihat istrinya sakit, begitu pula seorang istri tak akan tega melihat suaminya sakit, pasti akan mencari obat atau dokter yang terbaik. Begitu pula orang tua pasti tak tega melihat anak-anaknya sakit, pasti akan mencari obat dan dokter yang spesial untuk anak-anaknya. Itu bukti sayang orang tua kepada anak, itu bukti sayang seorang suami pada istri, itu bukti sayang seorang istri kepada suami. Maka persis seperti itu pula lah orang-orang yang beriman kepada Allah akan dijamin oleh Allah dan mendapatkan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena syariat puasa itu berat, maka kita dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lebih dari itu, sekarang kita lompat ke ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi. Kita sudah tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan sayang dari Zat yang Maha Penyayang untuk hamba yang disayang, yaitu kita. Karena kita adalah hamba yang disayang yang menjalankan syariat puasa, maka Allah kasih hadiah di tengah-tengah syariat puasa itu dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berikan hadiah kepada kita semuanya yang menjalankan ibadah puasa, yaitu dengan kalimat apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, di mana posisiku, maka katakan bahwasanya aku ini sangat dekat dengan mereka. Dengan syarat apa? Mereka semuanya beriman kepada Allah dan menjalankan puasa. Lebih daripada itu, Allah buktikan lagi kalau orang-orang yang berpuasa itu adalah orang spesial dengan kata ibadi. Teman-teman, kalau kita baca terjemahan Al-Quran, kata ibadi itu artinya apa? Para hambaku, para hambaku. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata ibad itu adalah bentuk jamak dari kata tunggal yang berbunyi abdun, yang artinya hamba.
hambanya Allah maka Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cukuplah bagiku gelar Abdullah, karena gelar Abdullah itu artinya orang tersebut diakui hambanya Allah. Betapa kasihan kalau orang tak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, tak mendapatkan surga, neraka pun pasti didapat. Ketika kata ibadi itu bentuk jamak dari kata tunggal yang berbunyi abadun dalam bahasa Arab, kata abadun untuk jamaknya tidak hanya ibadi, tidak hanya kata ibad, tapi dalam bahasa Arab kata abadun memiliki dua bentuk jamak. Yang pertama ibad, yang kedua abid. Nah, apa bedanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata ibad di ayat ini, bukan memilih kata abid? Orang Arab biasa mengatakan, orang kalau ingin mengatakan hamba-hamba berhala, maka orang Arab mengatakan abidul asnam. Maka abid itu sebenarnya ditujukan untuk hamba-hamba yang hina. Abid ditujukan untuk hamba-hamba yang hina dalam bahasa Arab. Sementara jamak ibad itu diartikan untuk hamba-hamba yang mulia. Itu dalam bahasa. Perbedaan abid dengan ibad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, para hambaku, dengan menggunakan kata ibad itu menunjukkan kemuliaan seorang hamba tersebut di sisi Allah. Tapi ulama tazkiyatun nafas atau ulama tasawuf terkadang menyebut diri mereka sebagai abid bukan ibad. Kenapa? Sebagai bentuk tawadhu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata abid. Maka terkadang orang beriman yang soleh, yang ikhlas di sisi Allah tidak mau mengatakan kata ibad, tapi menggunakan kata abid sebagai bentuk hinanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum itulah perbedaan kata ibad sama abid. Baik. Ketika kita membaca ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ditaruh di tengah-tengah ayat yang berbicara dengan puasa, berbicara tentang puasa. Pernahkah kita berpikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan yang doanya tak pernah ditolak oleh Allah. Satu di antara 3 golongan ini adalah orang yang berpuasa ketika berdoa di siang harinya. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan lisaimi farhatan, orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitrihi, bahagia ketika berbuka. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Rabbnya. Pernahkah kita berpikir ternyata kata ibadi di sini yang berbicara tentang hamba-hambaku bertanya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya dispesialkan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa di siang harinya doanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika mendekati berbuka puasa. Pernahkah kita berpikir kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan 2 kebahagiaan itu berurutan? 1 ketika buka puasa, yang kedua ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Kenapa ketika berbuka puasa, menjelang buka puasa doa mustajab, kenapa setelahnya itu disebutkan bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya? Kenapa kita tak berpikir apa korelasi, apa hubungan doa menjelang buka puasa dengan berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini sebuah isyarat dari Nabi Muhammad SAW? Kalau orang yang berpuasa hendaklah banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang buka puasa agar supaya nanti nanti di akhirat dimasukkan surga sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka heran anak-anak zaman sekarang atau orang zaman sekarang ketika menjelang buka puasa malah dihabiskan waktunya untuk ngabuburit. Padahal kesempatan itu kesempatan yang berharga untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya saat meninggal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika meninggal dimudahkan oleh Allah berjumpa dengan Allah di surga nanti. Makanya beberapa ulama mengatakan di antara doa yang sangat dianjurkan saat Ramadan itu adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di antara doa yang disarankan oleh para ulama ketika bulan Ramadan, dan lebih disarankan lagi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Kenapa memilih Allahumma innaka afuwun karim bukan Allahumma innaka ghafurur rahim? Padahal kata ghafur itu artinya pengampun dosa. Tapi kenapa menggunakan Allahumma innaka afuwun karim? Kenapa menggunakan kata afuwun bukan ghafurun? Tahu perbedaan maknanya? Kata ghafur itu maknanya zat yang menutup dosa-dosa kita. Artinya dosa kita ditutup oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu dosa kita. Sementara kalau afuwun itu artinya dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah sehingga nol dosa kita. Itu perbedaan antara afuwun sama ghafur. Maka betapa indahnya ketika doa Ramadan, doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berikutnya, bukankah kita tahu orang yang suka puasa diberikan pintu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga yang disebut dengan Ar-Royan. Pintu surga yang namanya Ar-Royan itu dikhususkan untuk orang-orang yang rajin puasa di dunia. Makanya jangan pernah meninggalkan puasa Ramadan. Wallahi merugi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Karena orang yang puasa di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pintu surga yang namanya Ar-Royan, dan dia akan mendapatkan doa mustajab dan akan mendapatkan bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para santri dan kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan bait syair ulama yang mengatakan la tas'alanna bunayya adama hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu was'alil ladzi la tas'alanna bunayya adama hajatan. Jangan pernah meminta kepada anak cucu Adam agar supaya hajat kita dikabulkan. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu, akan tapi mintalah kepada pintu-pintunya tak pernah dihijabi. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah akan murka kalau kita meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu, dan anak cucu Adam kalau terus diminta-minta agar supaya mereka anak cucu Adam memenuhi hajat kita, pasti anak cucu Adam kalau terus diminta-minta akan marah kepada orang yang minta tersebut. Maka jangan pernah malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, saya cukupkan nasihat pada kesempatan malam hari ini dengan tutupan dua bait syair ulama tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senyum bahagia dan Allah ridha kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.